Om Swastiastu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Adi serius gati, kat. Om Swastiastu, halo semuanya, selamat datang di channel Edi on Top. Bersama saya, Yan Edi Artawan, bisa dipanggil Yan Edi atau Edi. Oke, seperti apa yang sudah saya jelaskan pada judul, saya akan mencoba berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk bertahan di masa sulit berkepanjangan ini. Jadi stay tune, jangan kemana-mana. Kaya karena corona, kalau mau pasti bisa. Jargon ini mungkin sudah familiar ya bagi masyarakat Bali, karena merupakan salah satu jargon dari tokoh politik yang kebetulan juga merupakan salah satu idola saya, Bapak I Gede Winase. Terlepas daripada kontroversi yang menyertai beliau saat ini. Kaya karena corona, kalau mau pasti bisa. Ada semangat di sana, ada optimisme, di mana jadikan corona ini sebuah penyesalan ataupun sebuah tragedi yang seakan kita tidak bisa hidup lagi, tapi jadikanlah corona ini sebagai batu loncatan, karena besar sekali kesempatan yang sebenarnya ada di balik corona ini, tapi ya mungkin sedikit orang yang menyadarinya. Bagaimana caranya, saya akan paparkan pada video ini secara gamblang, secara seksama, detail, dan sekaligus video ini dibuat untuk menjawab banyak pertanyaan yang masuk dari teman-teman tentang apa yang sering saya posting pada story saya. Ya, apa itu? Kita mulai cerita ini dari tahun 2018. Nah, pada saat itu di 2018 saya memutuskan untuk resign, karena pada saat itu saya bersama istri telah memiliki seorang bayi, dan saya harus resign karena istri ketika itu telah mendapat posisi yang lebih baik dari saya. Jadi saya yang mengalah, saya resign, dan sayalah yang merawat bayi kami setiap harinya, mulai dari bagaimana memandikannya, mengganti popoknya, memberi makan dan sebagainya. Dan di sela-sela waktu luang, saya juga ada kegiatan mengajar ya, karena saya kebetulan sebagai pengajar bahasa asing, dan malamnya saya mencoba mencari bahan mengajar, kemudian juga bahan belajar ya. Bahan belajar ini untuk saya bagaimana sih saya mampu lebih produktif walaupun saya berada di rumah. Saya mulai mencari-cari bahan belajar itu ya, dengan keyword bagaimana sih cara uang menghasilkan uang. Menarik ya, uang menghasilkan uang. Jadi bagaimana uang itu bekerja untuk kita, tidak hanya kita yang bekerja untuk uang. Dan apakah itu bisa? Bagi kebanyakan orang mungkin tidak bisa ya, tapi kalau bagi saya sendiri yang sudah memiliki ya sedikit pengalaman tentang ini, ya saya berani menjawab bisa. Ya caranya ya saya mencari waktu itu, saya ketemu dengan yang namanya reksadana. Nah, reksadana, apa sih itu reksadana? Reksadana adalah salah satu instrumen investasi di mana uang yang kita miliki itu dikelola oleh manajer investasi ataupun fund manager. Dan pada saat itu ketika saya ingin masuk ataupun take action ke dalam reksadana ini, saya memutuskan untuk pergi ke sebuah bank BUMN. Saya dipertemukan pada CS-nya, dan sayang sekali ketika itu CS tersebut tidak mampu menjawab ataupun memenuhi rasa keingintahuan saya. Dan padahal juga pada saat itu kami sudah bertukar nomor telepon, dan sampai detik ini saya tidak mendapatkan konfirmasi ataupun jawaban yang saya harapkan. Waktu berjalan, di tahun 2019 saya kembali mengenal salah satu instrumen investasi. Nah, inilah instrumen investasi yang menjawab daripada judul di video ini ya, bagaimana cara kaya karena corona, yakni lewat capital market ataupun pasar modal, atau kita ya sering mendengarnya adalah pasar saham. Nah, apa itu pasar modal? Bagaimana mekanisme perdagangan di pasar modal? Dan apa sih keuntungan yang kita bisa dapat ketika kita masuk ke pasar modal?
Saya akan coba menjelaskannya sesuai dengan pengetahuan maupun kapasitas yang saya miliki. Oke, pasar modal adalah tempat diperjualbelikannya saham-saham perusahaan baik yang big cap maupun small cap yang listing di Bursa Efek Indonesia melalui mekanisme IPO atau Initial Public Offering. Jadi setiap perusahaan yang sudah IPO, sahamnya sudah bebas diperjualbelikan di sana ya. Jadi teman-teman bisa membeli saham-saham perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya yang mungkin familiar di pendengaran teman-teman ya, saham-saham finance misalkan, ataupun saham telco, ataupun saham-saham dari consumer good, misalkan saja saham-saham Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI maupun Bank BCA. Telco misalkan Telkomsel, XL, Indosat dan sebagainya. Consumer good misalkan dari produk-produk Unilever maupun produk-produk dari Indofood ya. Kemudian bagaimana sih mekanisme perdagangan di pasar modal? Nah, kalau teman-teman ingin berkecimpung ataupun masuk ke pasar modal, yang pertama wajib memiliki yang namanya rekening dana nasabah atau rekening dana investor kita sebutnya. Bukanya ya di perusahaan-perusahaan sekuritas yang membidangi hal tersebut. Misalkan beberapa di antaranya yang terkenal di Indonesia adalah BNI Sekuritas ya, tempat saya membuka rekening sekuritas, ada dari Mirai Sekuritas, Philips Sekuritas dan masih banyak lagi. Kemudian apa sih keuntungan yang kita dapat di pasar modal? Nah, keuntungan ini menyambung daripada judul yang sudah saya sematkan di awal ya. Kaya karena corona, kalau mau pasti bisa. Nah, di masa corona ini harga saham-saham perusahaan itu semuanya berguguran ataupun berjatuhan ya, berbeda jauh dengan harga sebelum corona. Bayangkan harga saham Bank BCA yang per lembarnya dijual anggaplah 35.000 per lembar saham sebelum corona dan 3.500.000 per lotnya sebelum corona ya. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar saham ya. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham itu minimal harus belinya satu lot ya. Jadi kalau misalkan mau membeli saham BCA sebelum corona itu harganya 35 ribuan atau satu lotnya itu 3,5 juta. Nah, pada saat corona datang itu harga sahamnya itu jatuh. Harga saham Bank BCA saya pernah membelinya di harga 2.300.000 atau 23.000 per lembar saham. Bayangkan berapa selisih yang teman-teman bisa dapatkan ketika harganya mantul lagi atau rebound ke atas. Permasalahannya apakah saham itu bisa mantul atau rebound ke atas? Selama histori saham 10 tahun ke belakang, harga saham akan kembali ke titik normalnya atau ke titik bullishnya. Jadi harga saham pasti akan naik ya seiring waktu nanti ditemukannya vaksin dan sebagainya ya, saham-saham akan naik dengan sendirinya. Jadi pada saat itulah teman-teman bisa menjualnya dan akan mendapatkan keuntungan yang melebihi ekspektasi kadang-kadang ya. Untuk saya sendiri yang selama kurang lebih 6 bulan ini berkecimpung menjadi seorang trader receh ya, saya sudah mendapatkan income yang bisa dibilang melebihi daripada hasil yang saya dapatkan sebelumnya ya. Apalagi sekarang saya dirumahkan, tidak memiliki pendapatan tetap ya. Dari trader inilah saya bisa membayar cicilan saya, membayar hutang-hutang saya, kemudian memenuhi daripada kebutuhan harian saya. Nah, untuk masuk ke pasar modal itu ada 3 prinsip ya yang harus teman-teman miliki. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah method, yang ketiga adalah money management. Mindsetnya teman-teman harus punya ya. Mindsetnya masuk itu bagaimana ya. Ketika sudah di dalam pasar modal harus bagaimana, dan ketika bangkrut ataupun jatuh karena teman-teman salah memilih saham ataupun karena pasar sedang tidak bagus, itu harus bagaimana, itu harus teman-teman miliki. Yang berikutnya adalah metode ataupun cara ya. Teman-teman harus mengatur strategi ya. Kalau
harganya sedang seperti ini, teman-teman harus bagaimana. Kalau harganya sedang naik, teman-teman harus bagaimana. Itu teman-teman harus ketahui dan miliki hal-hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah money management. Nah, dari sekian ini yang paling penting. Karena dalam saham itu tidak memerlukan modal yang besar, tapi wajib memiliki mindset yang benar. Sekali lagi, dalam pasar modal tidak mengharuskan ya teman-teman memiliki modal yang besar, tapi wajib memiliki mindset yang benar. Dan ketika teman-teman mau take action, ada 4 hal yang harus teman-teman miliki. Yang pertama adalah jadi, kemudian beli, berikutnya ada modal dan jual ya. Jadi teman-teman harus memutuskan terlebih dahulu teman-teman mau menjadi seorang trader ataupun seorang investor. Karena trader dan investor itu jauh sekali berbeda. Trader itu membeli dan menjual saham itu dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan investor dia berfokus pada volume. Sebenarnya dia tidak berfokus pada fluktuasi harga, dia hanya membeli saja sampai dia bisa kadang wariskan saham itu kepada anak cucunya, karena ya saham itu bisa diwariskan dan sangat-sangat aman. Dan untuk berikutnya ada beli ya, teman-teman mau beli apa ya. Teman-teman harus tahu dulu perusahaan apa yang teman-teman beli. Apakah perusahaan itu memang sudah ada sejak lama? Apakah perusahaan itu membukukan profit yang konsisten setiap tahunnya? Apakah perusahaan itu akan ada 10 atau 20 tahun lagi, bahkan 50 tahun lagi dan selamanya? Apakah mungkin akan tetap ada? Itu teman-teman harus kuasai atau ketahui. Berikutnya adalah modal. Nah, modal ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, walaupun modalnya kecil itu juga bisa, namun ketika modalnya banyak, return yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Nah, itu kembali ke money management. Yang terakhir adalah jual ya. Dari transaksi ini, baik seorang trader ataupun investor pasti akan menjual daripada saham-saham tersebut, karena dia akan ya menginginkan keuntungan ya yang bisa dia raih di kemudian hari. Dan teman-teman harus tahu dulu ya, ketika teman-teman membeli di harga sekian, harus menentukan target price-nya atau TP-nya ya. Misalkan ingin membeli saham BRI di harga 2.500 ya, teman-teman harus menentukan dari sekarang apakah ingin menjualnya nanti di harga 3.500 per lembar atau ingin menjualnya nanti di harga 4.500 per lembar ya. Seiring berjalannya waktu, berapapun saham tersebut ya, itu harganya pasti akan naik, apalagi dengan disokong kinerja yang bagus. Dan hal yang paling membanggakan dari pengalaman saya menjadi seorang trader selama kurang lebih 6 bulan ini adalah ketika orang-orang terdekat saya ikut bergabung untuk menjadi baik mau seorang trader maupun investor ya. Mulai dari istri, kemudian adik saya, ibu saya, kemudian bapak saya pun kini telah mengalokasikan dananya untuk ada yang ditabung dan ada yang dipergunakan untuk jual beli. Dan itu semua kebanyakan saya yang menghimpunnya dan saya yang mentransaksikannya, karena ya tahu sendiri kalau orang tua itu kadang gaptek, tidak bisa dengan teknologi sekarang ya, saya dipercayakan. Jadi itulah kebanggaan bagi saya. Modalnya yang dulu kecil, karena sekarang kita berbarengan itu modalnya ya lumayan, dari sekitar kurang lebih 40 juta menjadi lebih dari 200 juta saat ini. Dan itu sangat-sangat membanggakan bagi saya, dan saya harus bertanggung jawab atas dana kelolaan tersebut ya. Jadi iseng-iseng menjadi fund manager. Dan untuk teman-teman terutama yang sekian lama bertanya kepada saya, kalau mau take action silahkan take action ya, tapi disclaimer on, keuntungan dan kerugian itu silahkan ditanggung sendiri. Jadi silahkan perbanyak dulu bahan belajarnya, perbaiki mindsetnya, jangan cuma berpatokan pada keuntungan semata, karena dalam bidang apapun untung dan rugi adalah hal biasa. Saya pernah untung sampai 8 juta dan saya pernah minus sampai 15 juta. Tapi ketika saya memiliki mindset yang benar, memilih saham yang benar, itu bukanlah masalah. Yang penting bagaimana kita tetap harus optimis dan bersemangat menjalani apa yang telah kita lakukan selama ini. Dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi
pada teman-teman semua agar corona ini tidak dijadikan ajang untuk penyesalan, tapi gunakan sebagai batu loncatan untuk kita bisa menikmati financial freedom di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, dan jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Semoga kedepannya saya bisa berbagi lebih banyak hal positif dan menarik lainnya yang dapat memberikan insight atau wawasan bagi teman-teman semua. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.